Oke, untuk teman-teman semua, halo, ada lagi yang mau masuk? Kita akan memulai. PDF-nya aku baca. YouTube-nya nanti live delay aja. Passwordnya lupa sayanya. Ya nanti live delay. Oke, bisa mendengarin ya? Oke, baik, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini saya bisa bertatap muka kembali kepada teman-teman semua di program studi, yaitu Manajemen Informatika D3. Alhamdulillah, sebelum masuk materi, biasanya di pertemuan pertama atau pertemuan satu, yaitu perihal tentang perkenalan, misalnya perkenalan terus kemudian kontrak belajar. Nah, perlu diinformasikan kepada teman-teman semua bahwa saya akan live Zoom hari ini, terus kemudian sama live YouTube. Mohon maaf, live YouTube-nya belum saya share ke YouTube secara langsung, akan tetapi saya akan live delay. Nanti ketika saya sudah di-upload ke YouTube, nanti saya akan share ke grup, silakan teman-teman semua bisa menonton. Karena saya lupa password masuk ke Gmail-nya, mohon maaf tadi harus buka Gmail dulu, nanti lama lagi. Jadi saya lebih baik live delay, tapi nanti saya akan upload pertemuan kali ini. Jadi mohon diinformasikan teman-teman di grup bahwa yang tidak bisa live hari ini nanti bisa jam 11 saya akan upload jam 11 atau jam 12, tapi video ini udah saya record, jadi tinggal menunggu. Ini sambil saya nunggu teman-teman lain, saya admitin. Mangga, silakan. Karena masih banyak ya. Jadi saya admit dulu. Oke, udah masuk semua 35, ada 30. Oke, teman-teman silakan screenshot untuk absen. Boleh di screenshot dari sekarang karena saya sudah live, sudah ada di ini, ada materinya. Silakan boleh untuk di screenshot. Teman-teman yang di YouTube nanti screenshotnya ketika saya sudah upload. Ini itu program MI saja kan? Prodi MI saja ya teman-teman semua. Baik, kita mulai saja. Waduh, masih banyak yang waiting. Ntar saya admit to all dulu. Oh, TI juga sekarang? Oh, ya udah, ada teman-teman TI juga. Oke, selamat pagi teman-teman mahasiswa dari program studi teknik informatika. Sekali lagi mohon maaf kalau misalkan saya akan live delay di YouTube karena harus connect ke Gmail, ternyata Gmail saya lupa password, jadi saya harus diperbaiki dulu, tapi saya nanti dimasukkan. Oke, saya menunggu, saya kira hanya program studi di MI, ternyata banyak banget, saya ada 53 partisipan. Oke, nggak apa-apa. Mohon maaf teman-teman, karena ini ada 2 prodi, menurut Bu Gita, prodi TI masuk, karena minggu Seninnya tidak bisa hadir, akan diganti oleh saya. Jadi saya menunggu admit all ya teman-teman semua, sabar menunggu. Saya kira sudah, ternyata masih banyak yang ini ada sampai admit lagi. Mbak Git, masuk aja Mbak Git.
Oke, teman-teman, mohon maaf sebentar. Ada masih masih banyak yang masuk, jadi saya izin membuka pintu dulu. Admit all. Saya minta bantuan Bu Gita untuk membantu admit. Nah, oke, bantuin admit ya Bu Gita. Ya. Oke, baik. Teman-teman, kita mulai aja pertemuan pertama di pagi hari ini bahwa ada program studi teknik informatika. Saya infokan kembali bahwa untuk teman-teman informatika, saya belum bisa live YouTube. Nanti saya akan upload recorder pertemuan kali ini. Nanti saya informasikan Bu Gita akun atau YouTube saya. Baik, mata kuliah struktur data ini adalah mata kuliah yang wajib harus teman-teman ambil sebagai salah satu syarat di untuk melanjutkan di mata kuliah lainnya. Nah, teman-teman mohon ketika saya menjelaskan mohon di mute terlebih dahulu supaya satu arah terlebih dahulu. Setelah itu ketika ada pertanyaan silakan teman-teman bisa unmute. Oke, baik. Jadi kok harus oke, baik. Bentar, sudah. Teman-teman semua. Baik, untuk program studi teknik informatika, mohon maaf ada sedikit pergantian dosen pengajar. Yang dijadwalkan adalah hari Senin dengan dosen pengajarnya adalah Pak Yudis. Nah, kebetulan sedikit ada pergeseran digantikan oleh saya. Nah, untuk program teknik informatika jadwalnya menurut Bu Gita tetap di hari Senin jam 10 ya Bu Git. Jam 10 nanti kita akan live di hari Senin jam 2. Jam 2 untuk teknik informatika. Nanti Senin ketemu lagi untuk pembahasan selanjutnya. Tapi untuk minggu ini biasa di awal adalah perkenalan, terus kemudian kontrak belajar, bagaimana sistem pembelajaran di struktur data ini dan aplikasi apa aja yang harus disiapkan. Nah, baik sebelum melanjutkan materi, perkenalkan dulu nama saya di Odi Nurdiawan, MKOM. Nah, dia ada di slide seperti ini, di slide di teman-teman semua. Nama saya Odi Nurdiawan, MKOM. Alamatnya adalah Jalan Pahlawan, Perum Gria Pesona Dawan, Tengah Tani, Cirebon, Kabupaten Cirebon. Nah, mungkin bila mana ada teman-teman yang satu jalur dengan saya, mohon disapa, jangan sampai ada tidak menyapa atau tidak saling say hello lah ketika di luar sana. Oke, nomor handphone saya di 085 868 991 405 include dengan WhatsApp. Include dengan WhatsApp, jadi itu bisa teman-teman bisa jabrik ke saya, komunikasi dengan saya lewat WhatsApp. Jangan lewat messenger karena dengan kondisi seperti ini, dengan zaman sudah canggih, SMS diabaikan. Ya, saya juga SMS sudah numpuk, ada 50 SMS yang belum dibaca. Ya, lebih sering membaca WhatsApp daripada SMS. Nah, seperti itu. Tapi ketika mau berkomunikasi lewat telepon, disarankan menggunakan telepon, jangan menggunakan WhatsApp, karena WhatsApp itu biasanya sinyalnya adalah hilang-hilang, jadi tidak konsisten. Baik, itu. Nah, untuk program teknik informatika jadwal tetap di hari Senin jam 2 nanti kita akan live
materinya kita akan di sana, kita Zoom. Nah, untuk minggu ini kita gabungkan jadi satu. Nah, untuk program manajemen informatika sama seperti hari Sabtu, hari ini, dan ketemu lagi minggu depan di hari Sabtu. Nah, seperti ini. Nah, kebetulan saya belum pernah mengajar kalau tidak salah ya. Mohon maaf kalau misalkan pernah gitu. Saya belum pernah mengajar di 2019 ya. Sudah. Oh iya. Di MI mungkin di MI belum pernah mengajar, jadi saya harus perkenalan terlebih dahulu. Kata orang sih tak kenal maka tak sayang, maka ini saya kenalkan dulu. Oke, itu nomor WhatsApp saya. Bila mana ada perlu komunikasi dan sebagainya, silakan WhatsApp di nomor HP tersebut. Terus kemudian email saya di odeyenurdiawan@gmail.com, itu email aktif. Tapi kalau misalkan ngirim tugas segala macam lewat Indigos. Kalau dulu masih bisa, kalau dulu belum Indigosnya belum aktif, bisa lewat email. Tapi bisa. Bukit mohon dibantu untuk mute teman-teman semua. Gitu. Oke, lanjut. Nah, riwayat pendidikan saya. Nah, ini profilnya. Ini pendidikan saya di S1 di Jogja, di Universitas Islam Indonesia, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, UII, Jogja. Terus kemudian S2 di LIKMI, Magister Sistem Informasi, dan insya Allah S3. Amin. Tapi nanti nunggu penelitiannya sudah banyak dulu. Nah, masih jauh lah nanti, tapi ya insya Allah ikut melanjutkan pendidikan ini. Tapi teman-teman juga jangan sampai pendidikannya stuck di S1, tapi terus lanjut ke S2, S3, dan seterusnya. Karena hakikatnya kan manusia hidup ini terus belajar, dan belajar. Nah, seperti itu. Baik, pada mata kuliah struktur data saya menyinggung sedikit tentang mata kuliah struktur data. Oh iya, kontrak belajarnya. Komponen belajarnya, kontraknya sama seperti pada umumnya, bahwa di sini ada kehadiran, ada tugas, ada UTS, dan ada UAS. Jadi nanti teman-teman kehadiran itu bisa melalui Zoom dan melalui YouTube, dan aktivitas di aktivitas di Indigos. Nah, kehadiran itu bisa diisi dengan Indigos. Mohon di Dulu itu teh karing nantinya. Bukit mohon dibantu untuk di mute. Di silent. Oke, lanjut. Komponen penilaian itu diisi dengan kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Nah, kehadiran itu bisa dapat diakses dari pertemuan melalui Zoom, terus kemudian bisa akses dari Indigos atau e-learning, terus kemudian tugas, biasanya ada tugas di setiap modul, dan terus kemudian ada UTS, UTS-nya sifatnya adalah multiple choice, pilihan ganda, terus kemudian dan UAS multiple choice atau pilihan ganda. Nah, itu tentang komponen penilaiannya. Nah, kehadirannya teman-teman dapat bisa di mata kuliah saya ada namanya wajib hadir dan wajib bolos. Wajib hadir teman-teman 70% dari total pertemuan. Artinya 70% ini kalau misalkan total pertemuannya adalah 16, maka 70%-nya adalah sekitar 14, berarti sekitar 11 atau 11 ya. Karena duanya adalah UTS dan UAS. Jadi 14, 70%-nya adalah 11. Nah, jadi saya beri kesempatan teman-teman wajib hadir pada mata kuliah saya adalah 11 tatap muka. Nah, yang tiganya apa? Yang tiganya boleh teman-teman bolos, itu hak teman-teman. Saya terbuka, boleh bolos, boleh. Tapi yang nggak mungkin kan, mau bolos kemana, toh sekarang juga bisa online, jadi bisa diakses di mana saja. Jadi jangan sampai tanpa kehadiran, tanpa kabar, silakan akses di mana aja, mumpung masih menggunakan Zoom, belum tatap muka. Nah, dengan kondisi seperti ini, di Prodi dan institusi belum mengizinkan teman-teman datang ke kampus sesuai dengan edaran dari kementerian. Tapi secara komunikasi terus kemudian pembelajaran kita aktif terus
supaya tidak tertinggal. Nah, bila mana ada hal-hal yang ingin ditanyakan secara prodi, teman-teman bisa menghubungi prodi masing-masing. Bila mana ada yang ingin didiskusikan, ingin yang ditanyakan, silakan diskusi ke saya, boleh ke Bu Gita atau Pak Arif. Kita terbuka untuk sharing bersama. Artinya teman-teman juga jangan sampai ketinggalan beberapa informasi. Nah, informasi yang paling hangat adalah mahasiswa akan diberikan kuota oleh Kemendikbud. Nah, saya informasikan, ini ada mahasiswa teknik informatika, ada mahasiswa manajemen informatika, bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan subsidi kuota sebesar, menurut informasi, yaitu 40 giga sampai 50. Nah, untuk kalangan mahasiswa. Tetapi ada prasyarat yang harus dipenuhi oleh teman-teman semua yang sudah diedarkan melalui prodi masing-masing. Salah satunya adalah melengkapi data diri. Nah, kenapa datanya harus diupgrade? Karena fiturnya baru yang disediakan oleh Kemendikbud. Jadi kita harus memfollow up kekurangan apa, mengupgrade apa. Salah satunya contohnya yang bagaimana? Salah satunya adalah nomor telepon. Teman-teman, subsidi kuota itu tidak melalui kampus, hanya kampus ada menyajikan data yang diminta oleh Kemendikbud. Jadi si data itu kita akan upload ke sistemnya Kemendikbud, terus kemudian Kemendikbud akan mentransfer kuota pulsanya melalui providernya masing-masing langsung ke teman-teman semua. Jadi mohon diverifikasi kembali KTP sama nomor handphone teman-teman. Nah, kenapa? Biasanya cek lagi ada kekurangan nomor, terus kemudian ada yang ganti, jangan sampai terjadi, jangan sampai nyesel kok, Pak saya nggak dapat, teman-teman saya dapat. Jadi silakan cek lagi kuotanya, cek lagi nomor handphonenya, cek lagi KTP-nya sesuai dengan arahan dari prodi masing-masing. Nah, itu sebagai prasyaratnya. Nanti kuotanya akan ditransfer langsung tanpa lewat kampus. Nah, kampus hanya mengusulkan ini mahasiswa saya aktif, maka nanti akan di-share atau dikirim langsung oleh Mendikbud. Nah, seperti itu melalui providernya masing-masing. Ada Excel, ada Axis, ada Telkomsel, ada Indosat, dan sebagainya. Nah, itu mohon disiapkan teman-teman semua. Jadi jangan sampai tinggal informasi dari beberapa kementerian. Nah, seperti itu. Jadi manfaatkan momen subsidi sebagai menunjang pembelajaran kita. Seperti itu ya. Jadi silakan bagi yang belum mengisi silakan diisi kembali, cek kembali nomor handphonenya yang sudah ganti atau kurang nomor teleponnya, misalkan harusnya 12 ternyata ada 11, mohon dicek kembali, jangan sampai ada kekurangan. Nah, kalau misalkan ada kesalahan, sulit ngadunya karena kita bukan yang menerima, tapi menerima dalam mahasiswa langsung. Seperti itu. Nah, kembali ke struktur data. Nah, struktur data pada semester 3 ini nanti akan belajar tentang pohon keputusan, penumpukan, terus kemudian antrian, dan sebagainya. Secara garis besar kita akan mulai belajar minggu depan, tapi minggu ini kita akan belajar kontrak dan perkenalan. Nah, terus kemudian apa saja yang harus disiapkan? Salah satunya adalah aplikasi atau software yang akan digunakan. Software yang digunakan adalah Python. Jadi teman-teman nanti kita akan install bareng namanya Python. Nanti di dalam Python itu ada beberapa open source yang bisa digunakan. Nah, mohon teman-teman bila sudah menggunakan Python bisa kita lanjut. Biasanya di algoritma pemrograman 1 itu kalau tidak salah itu menggunakan Python juga. Jadi kita bisa melanjutkan bagi yang sudah. Bagi yang belum silakan install kembali Python-nya. Nanti kita akan belajar di sana. Nah, seperti itu. Nah, secara garis besar nanti struktur data ini akan mempelajari beberapa pohon keputusan. Nah, dari pohon keputusan itu kita analisa. Ada beberapa algoritma di sana, misalkan ada graph. Nah, ada Dijkstra. Dijkstra itu secara garis besar dia akan mencari jalan yang tercepat. Misalkan saya contohkan ya, ini masih simulasi saja. Dijkstra itu cari jalan yang cepat, misalkan seperti ini.
saya mau pergi ke Grage. Nah, saya ke Grage. Mana jalan rute tercepat supaya bisa nyampe ke Grage. Nah, kalau kita lihat di map itu kan pasti jalan tercepat ya. Tapi kekurangannya Google Map itu dia nggak mengetahui bahwa kita akan menggunakan kendaraan apa. Misalkan saya ternyata membawa mobil. Nah, karena menggunakan jalan tercepat, jadi Google Map itu mencari gang-gang yang sempit dan tidak. Oke, teman-teman mohon maaf, di mute dulu. Mbak Bugit mau dibantu mute. Oke, saya lanjutkan lagi. Dijkstra. Nah, secara garis besar, Dijkstra itu mencari rute yang tercepat atau jalan yang tercepat. Nah, contoh ya. Contoh ketika saya ingin ke Grage, dari IKI ke Grage, cari rute tercepat. Nah, rute tercepatnya adalah saya bisa melewati jalan Perjuangan, Pemuda, terusan Pemuda, terus kemudian Jalan Cipto, baru Tentara Pelajar Grage. Itu kan bisa. Itu rute pertama. Rute kedua, saya akan ke terminal dulu. Misalkan dari Jalan Perjuangan, Pemuda, terus kemudian bisa lewat bypass, terus kemudian muter ke apa namanya, ada Irma tuh daerah sana, daerah bypass dekat laut, terus bisa langsung ke Grage, muter dulu, bisa. Atau juga bisa ke Sumber dulu muter. Dari IKMI, terus kemudian ke Sumber, ke Kedawung, baru ke Grage. Bisa? Ya bisa. Kan rutenya sama. Intinya kita mau ke Grage. Tapi namanya Dijkstra itu cari yang rute yang tercepat. Rute yang tercepatnya mana? Ya, itu dari Jalan Perjuangan, Pemuda, terusan Pemuda, Cipto, Tentara Pelajar Grage. Nah, seringkali kita terkecoh dengan Google Map. Misalkan, entah saya mengalami atau teman-teman yang mengalami juga. Ketika saya suatu hari ingin berkunjung ke salah satu tempat, misalkan saya ke Bekasi, ya, karena saya bukan paham betul wilayah Bekasi, ketika saya menggooglekan Google Map dan ternyata saya dibelokin ke jalan yang kecil, nambah kecil, ternyata nggak cukup untuk mobil. Nah, itu juga bisa terkecoh. Nah, karena Google Map itu ngambil jalan tercepat, tapi dia tidak mengetahui jalan kondisinya itu seperti apa, bahwa di sana becek kah, di sana jalannya apa namanya ditutup kah, ada perbaikan jalan, itu dia tidak mengetahui. Hal yang saya alami ketika saya waktu ke Bandung, ketika mau mencari ke tempat hotel, cari jalan tercepat, karena di Bandung kan ada banyak satu arah, jadi saya menggunakan map, dan ternyata masuk gang, tengah-tengahnya sedang ada hajatan. Nah, otomatis putar balik. Karena map nggak mengetahui bahwa tengah jalan itu ada orang yang sedang hajatan atau sedang ada perbaikan. Nah, itu apa namanya dinamika di Google Map. Tapi emang jalannya benar, jalan tercepat. Ya, cuman kan kondisinya itu kan jalan dipakai oleh masyarakat. Terus kemudian jalannya rusak dan sebagainya. Dilalah, kebetulan ada orang hajatan. Jadi tidak bisa dilalui, harus putar balik lagi. Jadi cari jalan lagi. Nah, itu secara apa namanya? Secara umum kita akan mempelajari penumpukan. Penumpukan itu misalkan seperti ini, ketika ada barang satu, kelihatan kan ya, mana sih kamera. Nah, ketika penumpukan itu kan ada barang satu, misalkan namanya stack yang di sini barang satu, terus kemudian ada barang lagi. Nah, ada barang lagi. Nah, penumpukan. Ada algoritmanya, nanti ada FIFO, ada FIFO, ada LIFO dan sebagainya. Nanti kita akan belajar di sana. Nah, itu secara garis besar. Nah, kalau misalkan penumpukan di teman-teman apa namanya gudang itu kan pasti kalau di gudang itu kalau misalkan ada barang masuk itu kan posisi numpuknya begini. Tapi barang ini kan first in first out. Berarti kalau barang masuk itu juga harus barang keluar pertama. Itu bisa digunakan pada stok makanan. Stok makanan itu nggak mungkin kan barang pertama masuk, terakhirnya keluar. Nanti busuk duluan. Nah, ada teknologi seperti ini. Ini pertama masuk, 1, 2, 3. Dan barang ini harus cepat keluar. Nah, ada lagi. Barang ini pertama masuk, barang ini juga yang terakhir keluar.
Caranya begini, secara ini 1, 2, 3, ini keluar duluan, baru ini keluar duluan. Nah itu seperti ini. Nanti kita akan bahas materi dan prakteknya seperti itu, contohnya di struktur data. Baik, ada yang tanyakan karena jam 11 di teman-teman manajemen informatika akan ada materi kuliah e-commerce kalau tidak salah. Oke, silakan kalau ada yang pertanyaan. Itu saya beri waktu beberapa pertanyaan sebelum saya akhiri. Mohon maaf karena waktunya kita dibatasi karena jam 11 ada lanjut di e-commerce kalau salah di manajemen informatika, dan kita akan bertemu lagi di minggu depan, hari Senin untuk teknik informatika dan hari Sabtu untuk manajemen informatika. Oke, ada pertanyaan, ada resen dari Mas Devan Febrian. Ya, yang resen silakan bila ada yang ditanyakan. Oh iya, jangan lupa teman-teman absen screenshot nih yang live di Zoom, live di YouTube, nanti saya akan upload live delay. Siapa? Oke, siap. Baik. Ada tanya lagi nggak? Kalau tidak ada, kita akhiri dulu. Sudah mengerti, Pak. Oke. Siap ya. Jangan lupa screenshot. Nanti di-upload sebagai absen. Oke, terima kasih, Pak. Ya, Pak. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mohon maaf waktunya juga sedikit agak ini karena saya ada jadwal webinar dengan program Permata dan harus diskusi, dan saya juga harus kebetulan jamnya juga sama di jam 10, tapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk tetap belajar. Terima kasih, ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.